Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada video ini saya akan sharing tentang salah satu skema ya, nantinya akan series ya. Skema semuanya akan dibahas. Namun yang pertama adalah skema yaitu dari program kreativitas mahasiswa skema riset ya, atau disingkat dengan PKMR, yaitu eksakta dan sosial humaniora. Nah, untuk yang informasi ini saya masih menggunakan pedoman 2021, mudah-mudahan tidak jauh beda dengan pedoman 2022 ya. Nah, di dalam program kreativitas mahasiswa yang dibutuhkan adalah kita harus mengetahui skema apa yang menjadi kebutuhan kita ya. Kita menyukai di skema apa, dan salah satu yang bisa dipilih adalah skema PKMR ya, atau PKM Riset. Nah, ada hal yang harus diketahui dulu ya oleh mahasiswa, bahwa apa sih yang disebut dengan PKM Riset ya. PKM Riset ini sebenarnya menjadi satu pilihan ya, karena nantinya mahasiswa bisa mengerti tentang bagaimana sih PKM penelitian ya, atau disebut dengan PKM Riset ya. Nah, yang sering kita ketahui di dalam proses penelitian atau riset ya, di situ kita banyak menggunakan strategi pendekatan ya. Contohnya misalkan pendekatan eksperimen bisa melalui lab maupun di lapangan atau di sosial, atau juga pendekatan survei, studi kasus, kemudian riset aksi, grounded teori, etnografi, riset arsip, atau penggalian database. Nah, ini sebagai satu pendekatannya. Namun demikian, mahasiswa jangan terlalu takut terlebih dahulu ya. Padahal sebenarnya ini sangat menyenangkan ketika sudah menggeluti atau memilih PKMR. Karena pada intinya adalah unsur kreativitas dan inovasi yang dibutuhkan. Jadi di dalam proses membuat proposal PKM riset ini menekankan pada hasil apa yang akan dijadikan luarannya ya. Dan itu tentu yang bisa menjadi manfaat untuk masyarakat luas ya. Nah, persoalan-persoalan di masyarakat itu kan pasti banyak sekali yang bisa digali. Oleh karena itu dengan karakteristik PKM riset ini rasanya sangat tepat untuk dipilih ya. Nah, dari bidang objeknya ini dibagi dua ya. Ada PKM RE ya, yaitu riset eksakta, dan juga PKM RSH, yaitu riset bidang sosial dan humaniora. Nah, PKM RE dan PKM RSH ini juga membedakan ya. Yang diketahui terlebih dahulu, apa sih PKM RE, apa sih PKM RSH, ini juga harus dibaca ya. Jadi kalau pilihannya PKM RE ini kaitannya dengan fenomena-fenomena yang ada di dalam hukum-hukum fisika, kimia, biologi ya. Karena eksakta ya. Jadi sudah kita bisa mengukurnya dan bisa kita melihat apa sih yang dikaji di sana ya, di bidang fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Nah, adapun RSH, nah ini kan sudah jelas riset sosial dan humaniora. Nah, ini objeknya lebih kepada fenomena sosial dan perilaku manusia. Kalau kajian objeknya sudah fenomena sosial dan humaniora, kita bisa sudah menentukan ya, karena banyak sekali fenomena-fenomena sosial yang berkaitan di dalam kehidupan bermasyarakat. Misalkan tentang pendidikan, psikologi, sosiologi, manajemen, politik ya. Dan bisa ini digarisbawahi ya oleh saya, riset bidang humaniora bisa juga dari budaya, seni, filsafat, adat istiadat, kepercayaan, hukum, dan etika, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa digali di sini, apalagi dengan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang. Nah, PKM riset RE dan RSH ini sebenarnya juga sangat dekat sekali dengan kehidupan mahasiswa, yang sebenarnya bisa dipilih mana yang mau dilakukan gitu ya, sebagai bentuk proposalnya ya. Nah, saya setuju kalau misalkan mahasiswa bisa bersaing di sini ya, PKM riset ini ya. Oke, baik, selanjutnya tentang apa sih karakteristiknya gitu ya.
karakteristik dari riset eksakta dan riset sosial humaniora. Di sini bisa kita lihat ya, riset eksakta ya, objek risetnya jelas tentang hukum fisika, kimia, biologi. Untuk bidang aplikasinya bisa di kedokteran, kesehatan, farmasi, agro, teknologi, material sains, ilmu dasar, matematika, dan kekinian. Ya, kemudian riset sosial, ini bidang aplikasinya di ekonomi, sosiologi, psikologi, manajemen, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau riset humaniora bisa ilmu budaya, seni, filsafat, dan desain, kepercayaan, hukum, dan etika. Kebayang ya, bagi kalian yang ada di bidang mana bisa dipilih mau riset sosial, riset humaniora, atau riset eksakta. Nah, selanjutnya, oke nih, nah setelah itu kita harus tahu nih, ini sudah diperjelas ya di dalam pedoman kesesuaian topik penelitian ya dengan bidang ilmu dari ketua dan anggota itu penting ya. Jadi topik apa yang akan dibahas, misalkan topik riset sosial ya, riset tentang pendidikan. Nah, bidang ilmunya juga harus jelas, misalkan di PGSD ya berkaitan dengan pendidikan ya. Nah, ini akan menjadi penentu ya kelayakan di dalam pemilihan PKM-nya. Jadi mahasiswa harus bisa menemukan atau memilih dari PKM apa. Selanjutnya terkait dengan karakteristiknya ya, karakteristik jenis riset ini berdasarkan pendekatan ya. Nah, kalau riset empirik, nah ada riset empirik dan riset non empirik ya. Riset empirik yang dilakukan langsung ya, dilakukan dengan alat-alat yang jelas ya, termasuk bagaimana memvalidasinya dengan mengumpulkan data ya. Dan data-data ini kemudian dinomorikan dengan kemudian dianalisis berdasarkan kuantitatif dan kualitatif ya, dan jelas nanti metodenya biasanya ini diaplikasikan oleh bidang eksakta dan sosial ya. Jadi bidang sosial juga pastikan metodologinya bisa menggunakan kualitatif atau kuantitatif ya. Kemudian kalau non empirik ini lebih dispesifikkan ya, jadi lebih cenderung ke subjektivitas. Jadi proses penggunaan datanya, metodologinya bisa menggunakan seperti penggalian data atau informasi atau kajian pustaka ya, literatur review. Nah, ini bisa dilakukan oleh bidang humaniora, dan sebenarnya sih kita sebut juga di riset eksakta dan sosial juga bisa menggunakan ini. Nah, ini bergantung pada metodologi apa yang mau diambil gitu ya untuk pendekatannya. Nah, konsep dari pelaksanaan program riset ini kalau dari pedoman 2021 ini bisa menggunakan konsep blended ya. Mudah-mudahan juga sama ya di pedoman PKM 2022 ini konsep blended juga. Blended ini ya bisa dilakukan dengan virtual, digital, atau online ya, dengan dikombinasikan dengan luring juga. Nah, adapun yang harus dilihat ya, ini bisa juga menggunakan digital, online, dan virtual ya. Nah, yang ditekankan keberhasilan dari kreativitas PKMR ini ya bisa berdasarkan dari apa sih yang dikaji ya. Kemudian fokus masalahnya apa, pendekatannya bagaimana, dan cara memberikan data atau mengklasifikasi data dan luarannya seperti apa, itu juga jadi aspek-aspek yang dinilai. Maka mahasiswa ketika memilih PKM riset harus dilihat dulu apa sih yang menjadi konsep dari gagasannya gitu ya. Nah, selanjutnya luaran. Dari luaran ini yang diwajibkan adalah laporan kemajuan akhir dan artikel ilmiah ya. Jadi bisa dilihat dari skema penelitian dan jenis luaran ini, mahasiswa harus bisa melihat kalau misalkan kategori PKMR di bidang eksakta, maka luarannya harus original artikel ya. Dan kalau sosial juga original artikel. Jadi semuanya bisa kita lihat di sini. Ya, bisa dilihat dari skema dan jenis luaran. Maka yang paling penting untuk bisa dicek kembali adalah luarannya harus jelas ya. Luarannya harus jelas. Jadi mesti kita pertimbangkan dengan dosen
dosen pendamping juga ya untuk bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan luarannya. Nah, selanjutnya kriteria pengusul. Nah, ini peserta adalah mahasiswa aktif program pendidikan S1 yang sudah terdaftar di PDDikti ya. Kelompok peneliti berjumlah 3 orang, maksimal 5 ya, terdiri dari 1 orang kelompok dan 2 atau 4 anggota. Nama semua pengusul harus lengkap ya. Bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, wajib sesuai dengan bidang ilmu dari ketua peneliti. Kemudian anggotanya dari lintas bidang ilmu sangat dianjurkan. Ini poin penting ya. Nomor 4 ini poin penting. Sebaiknya lintas bidang ilmu ya, lintas bidang prodi. Jadi agar bisa menjadi proposal yang bagus dan ya tentu saja menjadi pilihan dari Dewan Juri juga ya. Nama siswa pengusul dapat berasal dari program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama ya. Walaupun di nomor 4 sangat dianjurkan. Nah, kalau sangat dianjurkan secara otomatis ya tentu menjadi pilihan utama ya agar menjadi penilaian dari Dewan Juri lebih bagus ya. Nah, kemudian keanggotaan disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Adapun besar dana penelitian 5-10 juta rupiah. Nah, ini perhitungan dari RAB-nya juga harus jelas ya. Demikian informasi tentang PKM Riset ya. Semoga berkenan untuk bisa disimak dan kita bisa mendiskusikan lebih baik lagi ya. Terus nanti akan saya share juga PKM yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.